Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, sebanyak 11 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembacokan terhadap seorang wanita yang dilakukan anggota geng motor di kawasan Tugu Keris, Kota Baru pada 23 Januari 2022 subuh. Dengan dikawal ketat petugas dari Sabara dan Satlantas Polresta Jambi, sebanyak 9 tersangka yang dimana satu tersangka merupakan seorang perempuan. Rekonstruksi tersebut menjadi pusat perhatian warga dan pengendara yang melintas. 9 tahanan ini diangkut petugas menggunakan kendaraan tahanan Polresta Jambi dengan tangan terborgol dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye serta menggunakan masker. Tidak hanya itu, satu tersangka utama berinisial AY yang dalam kondisi terpincang setelah ditembak petugas saat proses penangkapan hadir dalam rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi mereka dilengkapi dengan properti senjata tajam mulai dari celurit hingga pedang yang terbuat dari kardus bekas. Hal tersebut sempat membuat jalur lalu lintas mengalami kemacetan, bahkan petugas terpaksa menutup jalur dari arah lampu merah menuju ke Tugu Keris selama proses rekonstruksi berlangsung. Proses rekonstruksi berlangsung dengan penjagaan ketat petugas, warga dijaga untuk tidak mendekat ke lokasi rekonstruksi. Berita kedua, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi kembali menyelesaikan perkara dengan cara restoratif justice. Restoratif justice ini diberikan kepada Andi bin Abdul Muthalib warga Muaro Jambi yang kebetulan pada beberapa waktu lalu membeli sebuah handphone dari 2 orang terpidana atas nama Slamet dan Suwarno. Ceritanya seorang warga Muaro Jambi atas nama Fahri Gunawan kehilangan sebuah handphone merek Oppo Reno 4. Atas kehilangan itu korban melaporkan kepada pihak berwajib. Ternyata HP milik Fahri Gunawan telah berpindah tangan. HP kesayangannya telah dijual Slamet dan Suwarno kepada Andi bin Abdul Muthalib seharga Rp800.000. Pada saat itu sebenarnya Andi enggan membeli HP tersebut sebab ia takut HP yang dijual oleh Slamet dan Suwarno adalah HP curian. Kala itu keduanya menyebut jika HP tersebut bukanlah HP panas atau curian. HP tersebut merupakan HP orang yang kalah judi. Kata Karim, sebenarnya Andi enggan membeli HP sebab dirasa belum begitu membutuhkan. Ia tertarik membeli HP karena anaknya selalu meminta belikan HP. Restoratif Justice ini digelar di Kejari Muaro Jambi. Dalam sidang ini dihadiri oleh Kasih Intelijen Kejari Muaro Jambi, Kasih Pidum dan pejabat di Kejari Muaro Jambi. Selain itu terdakwa Andi dan keluarganya termasuk anak perempuan yang minta dibelikan HP juga dihadirkan. Sementara itu pihak korban termasuk penyidik dari kepolisian, di sana mereka saling memaafkan. Atas hal itu pemilik HP memaafkan Andi namun tidak untuk kedua pelaku yang mencurinya sebab mereka pernah berurusan dengan pihak berwajib. Usai sidang, Andi langsung bersalaman dengan korbannya dan langsung sujud syukur. Berita ketiga, warga RT 5 Dusun Muara Kilis, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir dihebohkan dengan penemuan mayat sudah membusuk dalam kamar, diperkirakan sudah 3 hari. Penemuan mayat pada Rabu 9 Februari 2022 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat yang bernama Ridwan. Korban merupakan karyawan PT SKU RT 5 Dusun Muara Kilis, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo ditemukan meninggal dunia. Mukri, salah seorang warga setempat, mengatakan pada saat dirinya sedang duduk di rumah tetangga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian dirinya merasa curiga dan memberitahukan kepada ponakan korban yang bernama Sanusi bahwa ada bau menyengat di rumah korban yang sedang terkunci. Lanjut kata Mukri, setelah didobrak korban ditemukan sudah meninggal dalam posisi telentang dan badannya sudah membengkak serta mengeluarkan bau busuk. Kapolsek Tengah Ilir Ibtu John Riaman membenarkan bahwa mayat sudah dievakuasi untuk diidentifikasi. Menurut keterangan Dr. Leni Susanti, Kepala Puskesmas Mengupeh, tidak ditemukan tanda luka kekerasan. Ia juga menambahkan bahwa korban mempunyai riwayat penyakit gula, sesak napas, dan darah tinggi. Berita keempat, atlet taekwondo Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan provinsi pada pertengahan Februari mendatang. Terdapat 8 atlet taekwondo yang saat ini tengah menjalani tahap pemusatan latihan di kantor KONI Tanjabtim, di mana dari 8 atlet tersebut terdiri dari 5 wanita dan 3 pria. Pelatih taekwondo Tanjabtim Indris kepada tribunjambi.com menuturkan pada tahun ini atlet taekwondo Tanjabtim kembali mengikuti kompetisi. Dalam kejuaraan sendiri ada 2 kategori yang diikuti, yaitu pertama kategori Pomse dan kategori Kyorugi.
Kedua-duanya unggulan semua. Mengingat untuk atlet taekwondo Tanjabtim sudah sering mengikuti berbagai kejuaraan, baik di tingkat provinsi maupun wilayah. Tentu dalam mempersiapkan ke Jurprov mendatang ada beberapa poin saja yang difokuskan. Berita kelima, walau HUT ke-77 Republik Indonesia masih lama, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Budarpora sudah mulai melakukan seleksi anggota Paskibraka. Pantauan tribunjambi.com di lapangan ada puluhan siswa yang tergabung dari berbagai sekolah yang ada di 11 kecamatan di Tanjab Timur mengikuti seleksi sebagai pasukan pengibar bendera. Seleksi tersebut untuk menjaring para paskibraka yang akan menjadi pasukan pengibar bendera tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Menurut Boy, tahapan seleksi ini sendiri sudah dilakukan sejak sepekan lalu, di mana dalam perharinya ada 2-3 sekolah yang mengikuti seleksi paskibraka. Sejauh ini sudah terlihat beberapa siswa yang sesuai kriteria, baik dari postur tubuh hingga keterampilan dan kecakapan. Namun prosesnya masih lama sebelum nanti diumumkan siapa yang terpilih. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.